Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini Safia akan membahas perlakuan terhadap sosok pembunuh dalam isu Sunni Syiah. Salah satu isu para kaum pembenci Syiah adalah Syiah sangat membenci Umar bin Khattab, dan salah satu propaganda mereka adalah Syiah mengagungkan Abu Lu'lu'ah sebagai pembunuh Khalifah Umar bin Khattab. Kita sama tahu bahwa sosok Umar bin Khattab adalah sosok yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Sunni. Di samping sebagai sahabat Nabi yang utama, juga sebagai khalifah yang kedua. Kita sama tahu, kisah wafatnya Umar bin Khattab disebabkan oleh pembunuhan. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Propaganda bahwa Syiah mengagungkan Abu Lu'lu'ah ini diulang-ulang dan disebarkan secara masif di kalangan kaum muslimin. Entah apa tujuannya. Sebenarnya kalau kita buka sejarah Islam secara menyeluruh, kaum Sunni juga mengagungkan para pembunuh khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ceritanya seperti ini. Kita sama mengetahui bahwa Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang utama, juga khalifah ketiga pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Sebab kewafatan Utsman bin Affan ini juga karena tragedi pembunuhan. Dan jika kita telisik dalam kitab-kitab tarikh klasik Islam Sunni, yakni kitab sejarah referensi Sunni, maka akan kita dapati bahwa peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan itu sangat dramatis, di mana beliau yakni Utsman bin Affan sebelum dihabisi, dikala itu terlebih dahulu dikepung oleh kaum muslim yang jumlahnya ratusan. Sebelum akhirnya beberapa orang dari para pengepung itu menerobos kediaman Utsman bin Affan dan menghabisi beliau, sang khalifah ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh peristiwa yang memilukan, bukan? Nah, tahukah para pemirsa siapa saja para pengepung dan yang menerobos masuk mengeksekusi Utsman bin Affan itu? Menurut kitab-kitab sejarah Islam, yakni kitab Tarikh Ahlussunnah, mereka ini baik yang mengepung atau yang mengeksekusi adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in, seperti yang diceritakan oleh salah satu imam madhab Ahlussunnah, yakni Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Beliau menceritakan, tatkala peristiwa pengepungan itu, Utsman bin Affan sempat mengenali para pengepungnya. Dan beliau, yakni Utsman, berpidato bahwa di antara pengepungnya itu terdapat beberapa sahabat Nabi yang ikut Rasulullah dalam Bai'atur Ridwan dan yang menyertai Rasulullah dalam perang Tabuk. Dan kemudian dari ulama Ahlussunnah lainnya, yakni Ibnu Katsir, dalam kitab Bidayah wan Nihayah, kita mendapatkan salah satu nama sahabat Nabi yang menikam Utsman bin Affan tatkala itu, yakni Amr bin Hamik. Nah, dari sahabat Nabi Amr bin Hamik sebagai eksekutor pembunuhan Utsman bin Affan inilah inti dari pembahasan saya kali ini. Bagaimana Ahlussunnah memperlakukan Amr bin Hamik sebagai pembunuh Utsman bin Affan? Ternyata di sisi Ahlussunnah, pembunuh Utsman bin Affan ini mendapatkan kedudukan yang tinggi, yakni hadisnya tetap diterima sebagai rujukan madhab Ahlussunnah. Hadis Amr bin Hamik ternyata diriwayatkan oleh para ulama Ahlussunnah, di antaranya adalah Ibnu Majah dan An-Nasai. Perlu diketahui, di sisi Ahlussunnah, sahabat yang diterima hadisnya adalah penghargaan yang paling tinggi. Sebab orang yang diterima hadisnya berarti perkataannya dipercaya sebagai sunnah Rasulullah. Wahai saudara-saudara para pembenci Syiah yang suka menuduh Syiah menyanjung Abu Lu'lu'ah sebagai pembunuh Umar, silakan raba tengkuk kalian sendiri. Silakan berkaca pada diri sendiri. Bagaimana kalian memperlakukan Amr bin Hamik sebagai pembunuh Utsman bin Affan? Ternyata kalian sendiri begitu menyanjung, bahkan memberikan kedudukan tinggi pada seorang pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya bukan berarti membenarkan segala perbuatan bunuh sesama muslim.
Bagaimanapun perbuatan membunuh sesama muslim adalah dosa yang sangat besar dan pelakunya diancam neraka oleh Allah. Namun di sini saya akan memberikan informasi berimbang bahwa Ahlussunnah pun juga memberikan penghormatan pada seorang pembunuh sahabat, yaitu Utsman bin Affan. Jadi tak perlulah kiranya menuduh merendahkan mazhab lain, jika di dalam mazhab sendiri juga melakukan hal yang sama. Dan saya juga menyarankan, daripada sibuk mencari-cari fitnah, menyesatkan dan menuduh mazhab lain, alangkah lebih baiknya mempelajari dan memahami mazhab yang diyakini. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Akhirul kalam, Safi ucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Tetap jaga toleransi, jaga persatuan. Sampai jumpa di video Safia selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.